Kisah nyata yang begitu ngeri ini pernah terjadi di sebuah desa yang bernama Desa Petani, Dusun Betung 1, Kecamatan Bunut, Pelalawan Riau. Dan kejadian tragis ini menimpa seorang pria yang berusia 21 tahun, di mana tubuhnya ditemukan pertama kali oleh seorang warga yang curiga dikarenakan secara tiba-tiba di halaman rumahnya terdapat sebuah gundukan baru yang ternyata ketika dibongkar berisi tubuh pria meringkuk, bersujud dan tanpa mengenakan satu helai pakaian pun. Dan tak lama, singkatnya polisi berhasil meringkus pelakunya. Dia adalah seorang pria atau tepatnya seorang mantan narapidana yang dikatakan baru saja selesai menjalani masa-masa tahanannya di lapas Tambilahan akibat kasus penghilangan nyawa yang pernah ia lakukan terhadap seorang mandor bangunan beberapa tahun sebelumnya. Lebih lanjut dikatakan juga pelaku adalah seorang penyuka sesama jenis yang dari informasinya berkat kerasnya kehidupan di penjara lah yang kemudian membuat pelaku merubah orientasinya. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Banyak kejadian getir dan asam yang pernah dialami oleh Asep Mahpudin di sepanjang hidupnya. Pria yang di tahun 2019 genap berusia 46 tahun ini pernah 2 kali menjalani bahtera rumah tangga dengan wanita pilihan hatinya. Namun sayang 2 kali Asep membina rumah tangganya, 2 kali pula ia mengalami kegagalan dalam menjaga agar hubungan itu tetap utuh. Itu belum seberapa. Di tengah kisruh rumah tangga yang sedang ia jalani pada saat itu, Asep kembali mendapatkan cobaan dalam hidupnya. Cobaannya makin menjadi ketika putusan dan ketukan palu Pak Hakim di Pengadilan Negeri Tambilahan memvonisnya dengan hukuman 15 tahun penjara. Ia didakwa sebab menghilangkan nyawa seorang mandor bangunan kala itu. Hingga setelah menjalani masa-masa tahanannya, Asep pun lulus dari lapas. Dan dia berharap semoga ia bisa diterima di tengah-tengah masyarakat yang kayaknya masih punya stigma negatif terhadap seorang mantan narapidana. Apalagi kalau kasusnya merupakan kasus yang terbilang cukup berat. Dan selepas ia bebas dari penjara, inilah yang sepertinya menjadi cobaan yang terberat bagi Asep. Asep dikatakan merubah haluannya untuk menjadi penyuka sesama jenis. Padahal di awal ketika pertama kali menginjakkan kakinya di penjara, Asep dikatakan adalah seorang pria sejati. Selepas Asep menghirup udara bebas dan perlahan mulai kembali dapat diterima di tengah masyarakat, Asep kembali menekuni keahliannya yang menjadi pekerjaannya dulu, yaitu menjadi seorang tukang bangunan. Menjadi orang yang bebas merdeka dan mulai dapat diterima masyarakat, ditambah pekerjaan yang ia dapatkan. Tentulah hal itu ia jalani dengan penuh rasa syukur. Sebab dengan pekerjaan baru, ia akan lebih mudah survive di dunia luar penjara yang kadang lebih keras daripada di dalam penjara. Di tengah-tengah fokus bekerja mencari pendapatan, Asep mulai tergoda dengan hadirnya seorang pemuda 21 tahun yang juga bekerja sebagai tukang di proyek yang sama-sama mereka sedang garap pada saat itu. Pemuda itu atau orang itu bernama Junjung Siregar alias Juna, asal Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Ia tampil sebagai pemuda yang memiliki aura positif dan enak dipandang, menurut Asep. Juna jauh-jauh datang dari kampung halamannya di Sumatera Utara ke Riau untuk mengadu nasibnya menjadi seorang kuli bangunan demi satu impian, yaitu menjadi orang yang mandiri, tak selalu bergantung pada orang tuanya yang telah cukup membesarkannya. Dengan skill yang terbatas, Juna banyak belajar dari para seniornya untuk bagaimana cara yang baik untuk mencampur pasir, air, dan semen agar tercipta adukan yang tepat dan bagus. Juga tentang bagaimana memasang keramik agar posisinya tidak miring-miring dan lain sebagainya. Semua ilmu itu ia dapatkan salah satunya dari Asep, yang juga dengan sabar mengajari bagaimana langkah-langkah Juna, si pria berambut pirang ini, untuk menjadi tukang bangunan yang mahir nantinya. Juna tentu sangat terbantu dengan bantuan yang Asep berikan kala itu. Sebagai seorang pemula, Juna butuh bimbingan, dan Asep adalah solusi permasalahan Juna kala itu. Kedekatan yang dibina keduanya kemudian tanpa disadari oleh Juna, diam-diam Asep menyimpan sebuah hasrat yang terpendam, sebuah hasrat yang ingin rasanya Asep lampiaskan. Kala itu Asep masih mencari momen yang pas untuk pertama-tama mengutarakan niatnya itu kepada Juna. 29 Juni tahun 2019 adalah hari gelap itu bermula. Hari yang sama dengan hari-hari sebelumnya. Kala itu Asep dan Juna terlibat sebuah perbincangan yang membahas terkait rencana mereka untuk menjalani kerjasama membuka usaha warung bakso.
Juna dan Asep bicara panjang lebar tentang teknis permodalan, tentang tempat, dan lain sebagainya. Satu persatu Asep menjabarkan solusi permasalahan yang menjadi pokok pembahasan di malam sekitar jam 9 itu. Mereka berdua terhanyut dalam pembicaraan seru itu. Tanpa disadari oleh Juna, Asep diam-diam mendekati posisi di mana Juna sedang duduk. Yang kala itu mereka terduduk di lantai. Setelah dirasa cukup dekat, Asep kemudian memegang tangan Juna dan mengajak Juna untuk melakukan pertandingan gulat. Mendengar dan mengetahui ajakan atau rayuan itu, Juna yang adalah pria yang lurus-lurus saja tentu saja menolaknya. Dengan lembut, Juna menganggap ajakan itu lebih kepada candaan Asep belaka. Namun sebaliknya, Asep yang menerima penolakan itu tak mau begitu saja menerimanya. Alih-alih melupakan atau merasa malu atas tolakan itu, justru Asep berpikir dengan keras tentang bagaimana caranya agar ia bisa berkencan dengan Asep di lain hari. Dan singkatnya di malam itu tuntaslah pembicaraan mereka dan mereka kembali ke tempat masing-masing. Hari Selasa 2 Juli tahun 2019 atau 3 hari setelah malam itu, setelah mereka membicarakan rencana mereka untuk membuka warung bakso. Asep yang kala itu sudah punya niat untuk melakukan aksinya, segera saja ia membuka pembicaraan. Di pagi hari ketika mereka mulai bekerja, Asep kemudian mengatakan, "Juna, ayo ikut saya, kita jual baksonya di daerah Bunut saja." Juna mendengar hal itu tampak bingung, dikarenakan terakhir kali mereka membicarakan bisnis mereka sama-sama belum mencapai sebuah kesepakatan terkait di mana mereka akan membukanya. Dan lagi pula Juna nggak punya modal. Juna kemudian berkata, "Ayo aja, tapi saya belum punya modal, bagaimana?" Lalu dikarenakan ini adalah salah satu dari rencana Asep. Dengan mantap Asep pun berkata, "Udah, modal jangan dipikirin, modal dari saya." Dan dilah rencananya. Juna telah masuk ke dalam perangkap yang Asep buat. Dari info yang kemudian telah dipublikasi, Asep sengaja memilih daerah di Kecamatan Bunut, dikarenakan di sana Asep mempunyai saudara yang tak lain adalah kakak kandungnya sendiri yang bernama Ani. Di rumah itu, Ani tinggal bersama dengan suaminya yang bernama Arif. Ani dan Arif adalah pekerja perkebunan yang dimana pekerjaannya akan dimulai di pagi hari hingga sore menjelang mereka pulang ke rumah. Masih di hari yang sama, Juna dan Asep kemudian singkatnya pergi menuju Kecamatan Bunut atau rumah kakak kandung Asep. Sebelum mereka berangkat dengan menggunakan mobil travel, Asep sempat mengabari kakaknya bahwa hari itu ia akan datang bersama dengan teman prianya. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam, sampailah Juna dan Asep di kediaman kakaknya, yang kala itu tak ada satupun orang di rumahnya. Lama menunggu, sekitar jam 6 sore, pulanglah Ani dan Arif ke rumahnya selepas mereka bekerja. Sesampai di rumah, mereka berempat saling berbincang. Asep mengenalkan Juna kepada kakak dan kakak iparnya. Juga Asep sampaikan bahwa niatnya ke Bunut adalah untuk mencarikan pekerjaan untuk Juna, yang juga sekaligus survei tempat untuk membuka usaha bakso mereka. Mengetahui bahwa Juna sedang membutuhkan pekerjaan, sang kakak sempat menawari Juna untuk bekerja di sebuah toko material yang ada di daerah Sorek yang katanya gajinya lumayan untuk menyambung hidup. Kala itu Juna masih nimbang-nimbang. Tampaknya ia masih fokus untuk membuka usaha warung baksonya bersama Asep. Setelah pembicaraan selesai, masuklah mereka masing-masing ke dalam kamar. Kala itu Juna dan Asep berada dalam satu kamar yang sama. Di sepanjang malam yang kala itu Asep tidur satu ranjang dengan Juna. Dikatakan dari sumber yang saya kulik, Asep sebetulnya telah mengambil ancang-ancang untuk melakukan penodaan terhadap Juna. Namun dikarenakan Asep takut ketahuan lantaran nanti suaranya akan berisik, maka Asep urungkan niatnya untuk melakukannya. Dan mereka pun tidur seperti biasa dan tak terjadi apa-apa. Di pagi hari Rabu 3 Juli 2019, hasrat Asep telah ada di puncaknya. Dan dia berpikir bahwa saat itu adalah waktu yang pas untuk melakukan aksinya kepada Juna. Masih di pagi yang sama, sekitar jam 8, Ani dan Arif telah pergi untuk bekerja di perkebunan. Sementara itu Juna terbangun lebih dulu dan langsung menuju kamar mandi untuk mandi. Asep yang tahu aktivitas kakak dan kakak iparnya yang telah berangkat bekerja, kala itu segera saja ia ikuti langkah Juna ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi yang kebetulan tak memiliki pintu yang proper, Asep yang telah siap dengan aksinya segera saja masuk ke dalam kamar mandi, yang kemudian mengajak dan memaksa Juna untuk melakukan hal itu. Nah, inilah puncak segala amarah Asep yang telah ada di ujung kepalanya. Kala itu tentu saja ajakan untuk bertanding gulat yang Asep sampaikan kepada Juna kembali mendapatkan penolakan. Dan sayangnya lagi dan lagi, bukannya malah malu atau dia mendapati penolakan lagi.
Justru kala itu Asep yang hanya menggunakan handuk saja segera pergi keluar dari kamar mandi. Ia seret langkahnya menuju dapur yang ada di bagian belakang rumah, dan di dalam dapur dekat pintu ruang tamu. Ia mengambil sebuah kayu sepanjang kurang lebih 1 meter. Dan Asep kembali ke kamar mandi dengan membawa kayu panjang itu. Lalu dengan tanpa babi bu, Asep ayunkan dengan sekuat tenaga kayu itu ke arah leher bagian belakang Juna, yang kemudian membuat Juna seketika tumbang ke lantai kamar mandi tak sadarkan diri. Melihat Juna yang terkapar, emosi Asep belum juga mereda. Segera ia kembali ke dapur dan mengambil sebuah pisau dapur milik sang kakak. Dan dengan pisau itu ia arahkan kembali ke arah perut Juna berkali-kali dan berkali-kali. Juna semakin terkapar, noda merah pun kala itu membanjir, dan ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah Juna tak sadarkan diri, hasrat itu kemudian muncul kembali. Namun lebih lanjut dikatakan, Asep mengakui ia batal melakukan hal itu, dikarenakan kondisi luka yang Juna alami cukup parah. Namun ada sumber lain yang mengatakan bahwa Asep sempat melakukan hal itu kepada Juna ketika ia telah tak bernyawa. Entahlah yang mana yang adalah fakta. Sejurus kemudian, ia pun berpikir untuk mencari cara untuk menyingkirkan tubuh Juna yang tergeletak lemah itu. Segera ia cari-cari akal dan alat, kira-kira apa yang bisa ia pakai untuk menyembunyikan tubuh Juna. Dan tiba-tiba Asep melihat sebuah cangkul yang terdapat di sekitar rumah kakaknya. Dan dengan cangkul itulah, Asep kemudian membuat sebuah lubang sedalam 50 cm, yang kemudian tubuh Juna ia campakkan di lubang itu. Setelah menimbun Juna di dalam lubang itu, Asep segera membereskan barang-barang bawaan Juna dan dirinya, dan segera pergi meninggalkan TKP. Tak lupa sebelum Asep pergi, Asep sempat pamit kepada kakaknya, dan mengatakan bahwa ia akan pulang ke Pangkalan Kerinci atau rumah kakak Asep yang lain yang bernama Iis, yang selama ini menjadi tempat tinggalnya selepas ia bebas dari lapas. Kasus ini perlahan namun pasti bisa terungkap berkat adanya dugaan awal si pemilik rumah atau kakak Asep yang bernama Ani yang merasa curiga dengan kemunculan gundukan baru yang ada di sekitar area dapur belakang rumahnya. Awalnya Ani sempat mencurhatkan hal itu kepada sang suami Arif. Namun Arif yang skeptis selalu saja denial akan kata-kata yang diucapkan oleh Ani istrinya. Kecurigaan juga Ani alami ketika ia menemukan celana milik suaminya dan sepatu kiri yang sepertinya milik Juna berada di area semak-semak yang ada di sekitar rumahnya. Celana itu ia temukan dalam keadaan kotor, sedangkan sepatu kanan yang diduga milik Juna kala itu masih ada di teras rumahnya. Puncaknya adalah ketika kakak Ani yang berada di Pangkalan Kerinci, Iis, tanpa disengaja menemukan KTP milik Juna 2 hari setelah kejadian. KTP itu ia temukan di dalam kamar Juna yang telah berada di rumahnya 2 hari yang lalu. Setelah menemukan KTP itu, sang kakak segera menghubungi Ani dengan mengirimkan foto KTP dari aplikasi WhatsApp. Semakin curiga, Ani segera menyuruh Arif sang suami untuk segera mengambil cangkul dan mulailah untuk menggali gundukan aneh itu. Dan benar saja, singkatnya setelah gundukan itu perlahan mulai terbuka, terciumlah aroma busuk menyeruak datang dari bawah tanah yang mulai tergali. Arif yang tak mau sendiri segera memanggil tetangga dan warga serta Pak RT untuk melihat apa yang bersemayam di balik gundukan misterius ini. Dan benar saja kala itu setelah laporan kepada pihak yang berwenang tersampaikan, digalilah lubang itu. Di dalamnya telah bersemayam sosok tubuh pria meringkuk, bersujud dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Jungjung Siregar ditemukan tak bernyawa di Desa Petani, Dusun Betung 1, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, 5 Juli tahun 2019 yang lalu. Tak sulit bagi polisi menemukan siapa pelakunya, dikarenakan banyak saksi yang mengatakan bahwa Asep lah yang terakhir kali terlihat bersama dengan korban. Dan singkatnya 4 jam setelah temuan Juna, Asep kemudian berhasil diamankan di rumah kakaknya, Iis, di Pangkalan Kerinci tanpa perlawanan. Setelah diringkus, Asep segera menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam akuannya ia mengaku bahwa ia tak bisa mengendalikan hasrat, yang kemudian memunculkan emosi yang lalu membuatnya gelap mata. Dan terjadilah tragedi itu menimpa hidup Juna. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Pelalawan, melalui majelis hakimnya, kemudian kembali menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Asep. Persis dengan apa yang pernah ia terima beberapa tahun yang lalu. Asep kembali menjalani hari-harinya di kokohnya tembok penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.